Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayah Edi Purwanto selaku Ketua Yayasan di SMP Hadiwijaya. Yang terhormat Bunda Atik Purwati selaku Kepala Sekolah SMP Hadiwijaya. Yang terhormat Ayah Bunda maupun staf-staf dan guru di SMP Hadiwijaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah secara online, secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan di hari yaumul kiamah. Perkenalkan, di sini nama saya Aries Prastiawan. Di sini saya ditugasi untuk jadi materi kurikulum 2013 di acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Pastinya kalian tidak asing dengan mendengar kata-kata kurikulum. Tapi kalian pasti nggak tahu apa itu kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Kalian sekolah di SD, SMP, SMA itu selalu ada yang namanya kata kurikulum di sekolah itu. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, atau lebih jelasnya seperti ini. Cara sekolah dalam membina kalian, membimbing kalian, dan mengarahkan kalian agar mampu menguasai bidang baik akademik maupun non-akademik. Jadi yang menggerakkan suatu sekolah tersebut, entah itu visi, misi, dan lain-lain, itu adalah kurikulum. Jadi cara membina kalian nanti. Di tahun sekarang mulai 2013 itu kurikulum yang dipakai di seluruh Indonesia, sekolahan seluruh Indonesia itu kurikulum 2013. Apa itu? Atau biasa disingkat dengan K13. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 kalian dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam kata lain adalah kalian aktif bertanya, aktif menjawab, aktif mengerjakan tugas, dan lain-lain. Jadi tidak hanya guru yang berceramah dan kalian mendengarkan, tidak. Kalian tidak boleh hanya mendengarkan saja ketika guru berceramah, tapi kalian harus melontarkan suatu pertanyaan sehingga pembelajaran di kelas itu terasa lebih hidup. Dulu memang tahun 2006-2007 KTS, dulu nama kurikulumnya adalah kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya memang dulu kurikulum KTSP ini guru yang berceramah dan murid yang mendengarkan. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang dirubah menjadi kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13. Jadi murid harus aktif dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi pengertian tentang kurikulum itu seperti itu. Lalu bagaimana cara sekolah SMP Hadiwijaya ini membina kalian? Nah, ini. Di SMP Hadiwijaya terdapat program di launching tahun ajaran 2021 dan 2022. Program tersebut masih segar, masih baru sekali. Program yang pertama yaitu BISMA 1, program kedua BISMA 2, program ketiga BISMA 3, dan yang keempat BISMA 4. Dari keempat program ini mempunyai keunggulan masing-masing di bidang tertentu, dan keempat program ini program unggulan semua di SMP Hadiwijaya. Satu-satunya SMP yang punya program seperti ini. Apa program BISMA 1 itu? Unggul di bidang agama. Jadi kalian diajari agama, tentang keagamaan kalau kalian memilih kelas BISMA 1. Yang kedua, BISMA 2 itu unggul di bidang TIK dan kewirausahaan. TIK ini dimaksud TIK ini apa? Ya IT, ya programmer,
mau edit-edit foto dan lain-lain. Kalau tentang kewirausahaan, entah itu otomotif, perikanan, peternakan, di sini ada perikanan, peternakan, dan tata rias dan potong rambut. Di sini ada, di SMP Hadiwijaya ini ada programnya. Yang ketiga, Bisma 3 itu unggul di bidang bahasa. Jadi kalian diajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang keempat adalah unggul di bidang sains. Nah, ini anak-anak biasanya yang pandai matematika, IPA, yang selalu ikut olimpiade, biasanya tertarik di kelas Bisma 4 ini. Jadi sebelum masuk tahun ajaran, siswa disuruh memilih salah satu kelas ini. Mereka minatnya di mana? Mereka ingin minat di mana, unggul di mana. Jadi dalam 3 tahun di SMP Hadiwijaya, sekolah di SMP Hadiwijaya, mereka dituntut untuk mengupas, mengasah bakatnya di Bisma-Bisma ini. Misalkan di Bisma 2 bidang TIK, mereka pandai melakukan programmer atau editing foto. Selama 3 tahun tersebut mereka diajari cara mengedit yang baik dan mengubah icon-icon dan program-program di suatu perangkat lunak ini. Lanjut, mata pelajaran di SMP Hadiwijaya itu ada 10 mata pelajaran wajib, yaitu wajib A dikelompokkan menjadi wajib A dan wajib B. Yang wajib A 1 matematika, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Indonesia, 4 IPA terpadu, 5 PAI, 6 PKN, 7 IPS terpadu. Ini yang wajib A. Yang wajib B ada seni budaya, ada TIK, ada prakarya, dan penjaskes. Mata pelajaran ini itu diajarkan di seluruh kelas. Yang tadinya Bisma 1, 2, 3, 4 itu ada pelajaran ini. Tidak menutup kemungkinan ini pelajaran, misalkan di Bisma 2 mereka mengambil TIK, berarti IPA dan PAI dan matematika tidak diajarkan di Bisma 2 tersebut. Tidak, tetap diajarkan, cuma berkurang jamnya, seperti itu. Jadi semua ini masih tetap diajarkan di kelas Bisma 1, 2, 3, dan 4. 1 jam pelajaran di SMP Hadiwijaya ini 40 menit. Jadi selama seminggu 40 sampai 42 jam selama seminggu. Sekarang kita masuk di ketuntasan belajar minimal di SMP Hadiwijaya. Di SMP Hadiwijaya itu mempunyai KKM 2, 70 dan 75. Yang 70 ini bidang mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Itu KKM-nya 70 dengan interval nilai seperti berikut. Di sini ya gambarnya ya. Terus yang KKM 75 ini PAI, PKN, IPS, seni budaya, TIK, prakarya, dan penjaskes. Dengan interval nilai dan predikat seperti di gambar tersebut. Lalu lanjut ke aspek penilaian. Di SMP Hadiwijaya, aspek penilaian kurikulum itu terdapat 3 aspek, yaitu aspek sikap, spiritual, dan sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kita kupas satu-satu aspek-aspek ketiga aspek tersebut. Yang pertama aspek sikap. Aspek penilaian sikap. Yang dinilai adalah apa? Perilaku kalian selama proses pembelajaran, sopan santun, tingkah laku, dan cara berbicara. Jadi sikap ini sangat mempengaruhi nilai kalian. Yang kedua adalah aspek penilaian pengetahuan. Penilaian di jenjang SD pengetahuannya itu dinilai 20% dan aspek karakter 80%. Aspek karakter itu adalah sikap kalian, tingkah laku kalian. Jadi di kalian SD dulu itu penilaian pengetahuan itu cuma 20% dan karakter kalian 80%. Itu cara menilainya di SD. Kalau nanti kalian di SMA itu beda lagi, kebalikannya, 80% pengetahuan,
20% karakter kalian. Itu cara menilai. Nah, kalian di SMP Hadiwijaya itu 40% pengetahuan dan 60% karakter. Jadi karakter itu lebih besar bobotnya, nilainya. Jadi karakter kalian itu harus dituntut menjadi baik, punya akhlak dan etika yang baik di SMP Hadiwijaya. Seperti itu. Lanjut ke aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu soal atau tugas yang bersifat terampil. Contohnya seperti ini, aktif dalam pembelajaran, bertanya, menjawab, itu nilai, kalian punya nilai plus. Aktif, menjawab, sering menjawab pertanyaan, sering bertanya, itu kalian punya nilai plus. Mengumpulkan tugas tepat waktu, kalian punya nilai plus. Kemampuan menggambar, membuat tes, kalian baik, itu kalian punya nilai plus. Jadi seperti itu ya, ada 3, 1 sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan, itu yang dinilai di SMP Hadiwijaya. Nah, kriteria kenaikan kelas di SMP Hadiwijaya selama 3 tahun ya. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kalian menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 1 tahun, yaitu 2 semester. Nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Kalau kalian punya nilai sikap C, itu sudah tidak bisa. Jadi harus butuh, kalian tidak bisa naik kelas. Harus butuh perubahan dari diri kalian. Harus B baik. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal B. Yang keempat, tidak memiliki 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan keterampilan di bawah KKM. Contoh, kalian punya nilai bahasa Inggris dan IPA di bawah KKM. Itu sudah tidak bisa naik kelas. Jadi kalau cuma satu itu masih bisa naik kelas, tapi kalau sudah 2 atau lebih itu sudah nggak bisa. Jadi usahakan nilai harus tetap di atas KKM. Yang kelima, ketidakhadiran keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Biasanya dalam 1 tahun itu 15%-nya hari efektif 14 harian. Jadi ketika kalian tidak hadir atau absen selama 14 hari, itu kalian tidak naik kelas karena tanpa keterangan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi kan sekarang masih dalam keadaan masa pandemi ya, COVID. Jadi otomatis pembelajaran masih dilakukan secara daring atau online. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat sekolah, jangan putus asa, tetap sering belajar, jangan main-main terus, selalu bantu orang tua. Terus jangan mainan HP aja, mainan HP ketika pembelajaran atau pembelajaran sekolah secara daring. Insya Allah ini masih sampai tanggal 20 Juli, insya Allah ini masih daring. Kalaupun tidak daring, kalaupun nanti normal, ya amin normal, itu nanti setelah tanggal 20 diusahakan tetap muka. Nah, semoga saja, didoakan saja semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali normal, kegiatan-kegiatan masyarakat kembali normal, semoga saja. Dan sekian, itu cukup dari saya. Kalau misal ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.